adanya perbedaan pendapat para alim ulama untuk penentuan daripada awal mula tahun Hijriah ini. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidhkar wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat radioku dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini. Allah masih memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadanya, dan kita sedang berada di detik-detik terakhir bulan Hijriah, akhir tahun dari Hijriah 1446. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa memasuki tahun baru dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di dalam kalender tahun Hijriah, bulan Muharram merupakan pertama dari urutan bulan, sebagaimana yang sudah kita maklum di kalender-kalender, itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di mana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa hitungan atau bilangan bulan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah isna asyara syahr, yaitu ada 12 bulan. Memang Allah sendiri yang menciptakan bahwa hitungan bulan itu jumlahnya ada 12. Fi kitabillah, ya, hitungan dalam kitabnya Allah ada 12. Kapan Allah menciptakan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan bulan yang jumlahnya 12. Minha arba'atun hurum. Di antara dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya adalah bulan Muharram, itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satunya terpisah, yaitu adalah bulan Rajab. Maka bulan ini adalah bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan bulan depan juga sekaligus namanya bulan Muharram, dan juga sekaligus nama atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya untuk penentuan bulan Hijriah ini, karena waktu itu kita umat Islam masih belum mempunyai kalender, sehingga akhirnya banyak pendapat-pendapat di kalangan para sahabat untuk menentukan bagaimana kita bisa mencatat sejarah, ya, sejarah-sejarah atau bulan-bulan yang mana kita harus punya sendiri. Akhirnya mereka ada yang mengusulkan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ada yang mengusulkan juga di bulan Rabiul Awal, karena di bulan itu Nabi Muhammad SAW dihijrahkan, sehingga hitungan hijriahnya dimulai dari bulan Rabiul Awal. Seiring berjalannya waktu, sehingga akhirnya mereka semuanya banyak juga yang mengusulkan seperti itu. Tetapi ketika orang-orang itu, para sahabat itu sepakat memulainya dengan bulan Ramadan karena bulan yang mulia, maka Sayyidina Umar beliau mengatakan bal bil Muharram. Kalau menurut saya itu diawali dari bulan Muharram. Kenapa? Karena itu adalah munsharafun nas min hajjihim. Karena itu adalah momen yang sangat penting sekali, di mana banyak umat Islam yang mereka
pada bubar dari Mekah, ya, bubar dari Mekah setelah selesai melaksanakan haji. Sehingga nanti kalau ditentukannya di bulan Muharram, maka berarti mereka semua umat Islam dari berbagai penjuru mereka pulang masing-masing ke daerahnya, sehingga membawa hitungan baru. Kalau misalkan Ramadan kan sudah kelewat lama gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka pada pulang dari haji, lalu sudah disiapkan, yuk kita bareng-bareng nanti tanggal 1 ini, mulailah di bulan ini, bulan tanggal 1 Hijriah. Sehingga akhirnya semua orang langsung sepakat dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, karena ini kan kaitannya adalah para sahabat itu menganggap ini bulan sesuatu yang penting, ya harus ada sejarahnya. Maka sebenarnya kalau dikaitkan dengan sejarah masih nyambung. Kenapa? Karena perencanaan Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan hijrah itu dari mulai bulan Muharram. Dari bulan Muharram sudah proses bagaimana nih hijrah dan sebagainya, itu pembahasan seperti itu. Sampai akhirnya ditentukan pada bulan Rabiul Awal keberangkatan hijrahnya itu. Nah, ada sebagian orang di mana pada tahun baru ini adalah kita memperingati tahun baru Hijriah. Ini dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Memang betul, sebagaimana dikatakan dalam hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusanku ini, artinya dalam agama ini, ma laysa minhu, yang mana itu bukan bagian dari agama, maka itu mardud, ditolak. Itu kalau membuat sesuatu yang baru di dalam Islam yang tidak ada dalilnya, ya, maka ditolak. Tetapi kalau kita perhatikan, banyak dalil-dalil umum yang menunjukkan kepada diperbolehkannya acara acara Muharraman, acara doa bersama awal tahun akhir tahun, ya. Di antaranya misalkan dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, dan kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Wal tanzur, coba perhatikan, lihat, maka damat selikot, apa yang sudah kau siapkan untuk masa yang akan datang, untuk akhirat. Artinya di sini kita diminta untuk bertafakur, diminta kita untuk berangan-angan, ya, untuk berpikir bagaimana nanti untuk di akhirat. Berarti di sini ketika kita mengadakan peringatan Muharraman, ini tujuannya apa? Memuhasabah dari 1 tahun yang sudah kita lewati dan bagaimana kita mempersiapkan tahun yang akan datang. Berarti kita nazar, berangan-angan, ya, kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun yang sudah kita lewati dan bagaimana caranya kita memperhatikan ibadah-ibadah selanjutnya di tahun yang akan datang. Ini berarti kan memuhasabah. Maka masuk ke dalam dalil ini, kita diperintahkan untuk memperhatikan amal ibadah kita untuk kesiapan di tahun akan datang. Dengan masuknya tahun baru, maka berarti umur kita bertambah, lalu kita berangan-angan, lalu kita berpikir, lalu kita memperhatikan bagaimana dengan umur kita. Oh, umur kita bertambah, lalu bagaimana dengan amal kita. Nah, seperti itu. Maka ini masuk ke dalam dalil tersebut. Yang kedua, dalam hadis katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maka di sini kita bermuhasabah, menghisab diri kita. Ya Allah, sudah 1 tahun kita lewati 1446 Hijriah. Lalu apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini dan bagaimana untuk tahun selanjutnya? Berarti di situ ada muhasabah. Ini yang pertama. Maka
sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena ada dasarnya apa? Yaitu kita diminta untuk memperhatikan, untuk mengangan-angan, dan di dalam acara tersebut kita mengangan-angan bagaimana kehidupan kita selama 1 tahun yang sudah kita lewati dan bagaimana kita menghadapi di tahun selanjutnya. Lalu diantaranya lain juga peringatan 1 Muharram ini sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah SWT. Jadi yang pertama tadi apa? Muhasabah, dalilnya. Yang kedua yaitu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT selama 1 tahun, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, ya. Bersyukur atas pergantian masa. Sebenarnya ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kadang-kadang orang-orang yang seperti itu yang mengatakan langsung katanya bid'ah itu apa ya? Jadi mereka tidak sedikit berpikir dan tidak sedikit teliti begitu. Sebenarnya ternyata bersyukur seperti ini atas pergantian apa? Pergantian tahun, pergantian bulan itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti dengan pujian Nabi ketika beliau menyaksikan pergantian bulan. Nah, ini tinggal disamakan aja pergantian bulan, pergantian tahun sama aja. Apa dalam hadis ya? Dikatakan alhamdulillah, Rasulullah itu ketika ganti bulan, selalu ketika ganti bulan beliau apa baca doanya, alhamdulillahilladzi dzahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan yang ini dan datang membawa bulan yang baru. Berarti kan setiap pergantian bulan Rasulullah SAW selalu apa? Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam acara Muharraman ini adalah kita menunjukkan apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pergantian tahun yang mana dalam pergantian itu kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, dan juga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita berdoa di awal tahun, di akhir tahun? Ya, itu sebenarnya adalah sebagaimana Nabi memerintahkan, Allah berfirman dan memerintahkan kepada kita, ud'uni wa qala rabbukum, dan telah berkata rabbukum, Tuhan kalian semua, ud'uni, doalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, ya, niscaya akan aku perkenankan atau akan aku terima, ya, akan aku terima. Berarti kan kita diminta untuk selalu berdoa kepada Allah SWT, dan itu tidak ada batasan di situ. Masalah doa apakah ditentukan di bulan Muharram atau di malam tahun baru? Tidak, kita tidak menentukan itu. Dan apakah kita itu berdoanya hanya di malam tahun baru saja? Tidak. Dan di situ tidak ada batasan dari Allah SWT bahwa ngedoanya tidak boleh di bulan atau di malam tahun baru. Yang ada perintahnya apa? Disuruh doa. Ya sudah, berarti doa kapan saja diperbolehkan. Kalau mereka mengatakan mana dalilnya kalau diperbolehkan secara spesifik doa di malam tahun baru, kita balik tanya, mana dalilnya yang mengatakan tidak diperbolehkan doa di malam tahun baru? Kita balikin pertanyaannya, sama-sama nggak ada dalil. Yang jelas apa dalilnya? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dibatasi dengan apa? Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Maka berarti mau malam tahun baru, mau badal maghrib, mau isya, mau subuh, silahkan, boleh-boleh saja. Lalu kita sekaligus bermuhasabah, sekaligus kita bersyukur kepada Allah, sekaligus juga berdoa yang tidak ada batasnya, kapan saja. Maka di situ sudah jelas tidak melanggar aturan. Ini bukan sesuatu yang baru, hanya penafsiran, penjelasan daripada dalil-dalil yang sudah ada. Maka hukumnya diperbolehkan. Maka dari itu mari kita sama-sama nanti untuk menghadapi di tahun baru Hijriah ini, yang insya Allah secara ketentuan di dalam kalender malam Jumat, ya, hari Kamis malam Jumat, Kamis sore, berarti sudah akhir tahun. Tetapi sebenarnya di dalam metode NU, ya, metode Nahdlatul Ulama Sunnah wal Jamaah, itu dengan menggunakan hisab,
cuman nggak serame kayak Ramadan, karena kalau Ramadan dipublikasikan karena ditunggu oleh orang banyak. Kalau Hijriah mereka memang ada sebagian banyak orang yang cuek saja sehingga tidak terlalu diumumkan ya seperti itu. Tetapi sebenarnya para ahli ru'yah, para ahli hisab, ahli ilmu Allahumma shalli ala Muhammad, ilmu falak atau ilmu astronomi, ya, ilmu astronomi, mereka setiap bulan memantau kapan tahun baru Hijriahnya. Maka dari itu nanti kita menunggu bagaimana hasil daripada ru'yah. Tetapi kalau kita lihat secara hisab, secara hitungan, maka ya malam Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, dan ketaatan kepada Allah. Dan tahun-tahun yang sudah kita lewati semoga kebaikannya Allah terima, keburukan kesalahannya Allah ampuni, dan untuk di tahun selanjutnya semoga Allah jadikan kita tahun depan itu tahun yang lebih baik lagi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas muqaddimahnya. Ini berkaitan dengan Muharram ya.